Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan kami dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 semester 1. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kalian semuanya sehat walafiat, mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu sekaligus memperoleh apa yang diinginkan di SMA Negeri 2 Blora. Semangat pagi dan selamat untuk membahas tema kita hari ini, yaitu iman kepada Allah, bagian dari rukun iman yang 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Pada tema pokok bahasan kita akan membahas dua hal. Yang pertama mengenal 7 al-asma'ul husna Allah. Yang kedua, implementasi pemahaman 7 asma'ul husna. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai dulu dengan memahami pengertian iman kepada Allah. Di dalam kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, tertulis ada 4 KD. KD yang pertama, kalian dituntut untuk meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha penghimpun, Maha adil, dan Maha akhir. Lalu pada KD yang kedua, memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil, sebagai implementasi dari pemahaman Asma'ul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Sedangkan pada KD 3 atau aspek pengetahuan, kalian dituntut untuk mampu menganalisis makna Asma'ul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Sedangkan pada KD keempat atau aspek keterampilan, kalian dituntut untuk mampu menyajikan hubungan makna-makna Asma'ul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Nah, untuk memahami KD ini, mari kita bahas pada poin yang pertama adalah makna beriman kepada Allah. Kata iman secara bahasa diartikan sebagai percaya atau membenarkan, atau diartikan pula kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Jadi iman itu letaknya di hati, terus diucapkan dengan lisan, diikuti dalam bentuk perbuatan. Itu makna secara bahasa. Sementara makna secara istilah, iman kepada Allah atau kata iman dimaknai sebagai mempercayai atau meyakini akan adanya Allah,
sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala kemahasempurnaannya. Berarti kalau kita ditanya apa arti iman kepada Allah, yaitu percaya dan yakin akan adanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala kemahasempurnaannya. Sifat itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada makhluk lain. Yang sempurna itu Allah, selain Allah itu tidak sempurna atau kurang sempurna. Anak-anakku, lalu bagaimana untuk membuktikan bahwa Allah itu ada? Pembuktian eksistensi Allah atau keberadaan Allah bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita gunakan dalil akli. Yang kedua, kita gunakan dengan dalil nakli. Dalil akli adalah suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Berarti dalil akli itu sebenarnya adalah pembuktian menggunakan akal pikirannya untuk mengetahui keberadaan Allah. Contohnya adalah kita melihat bukti tentang keteraturan alam semesta. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu berjalan ribuan tahun, bahkan miliaran tahun, tidak berubah. Itu menandakan bahwa ada zat yang maha sempurna yang mengatur alam semesta beserta isinya secara normal, yaitu Allah. Sedangkan dalil nakli atau dalil yang bersifat atau bersumber kepada ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis, yaitu suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya adalah adanya ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis atau yang kita kenal dengan rukun iman. Al-Quran juga menjelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah. Al-Hadis juga menjelaskan tentang arkanul iman atau rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama kita meyakini adanya Allah, iman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir. Berarti untuk membuktikan Allah itu ada atau tidak, bisa kita gunakan dengan dua dalil, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yang dapat dijangkau oleh akal, dalil nakli yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Kita lanjut sekarang. Lalu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Di dalam buku paket kelas 10, di dalam ilustrasi kata pengantar yang awal, di situ disebutkan bahwa cara untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah bertafakur, merenung dan selalu memikirkan Allah. Allah kita bayangkan, kita pikirkan Allah ada dan selalu ada bersama kita. Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan membimbing kita. Itu yang disebut dengan bertafakur. Lalu yang kedua,
zikir, yaitu mengingat Allah dengan menyebut dan memuji nama-namanya. Kita biasa sehabis sholat kita membaca wiridan. Bacaan wiridan itu hakikatnya adalah zikrullah, mengingat Allah. Syarat yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir adalah yang pertama, kemampuan dalam menguasai nafsu. Lalu yang kedua, menyebut nama Allah atau Asmaul Husna berulang-ulang di dalam hati dengan menghadirkan rasa rendah hati atau tawadhu yang disertai rasa takut karena merasakan keagungannya. Sedangkan cara yang ketiga untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui perbuatan amaliyah dengan patuh dan taat kepada Allah. Contohnya adalah rajin melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berinfak dan bersedekah atau berzakat. Itu bagian perbuatan amaliyah yang dengan amal-amalan perbuatan itu kalau dilakukan selalu untuk Allah, tertuju kepada Allah, maka akan bisa mendekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Sempurna, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan cara mendekatkan diri kepada Allah yang keempat yaitu melalui musibah. Kita sering ketika kita senang lupa kepada Allah. Tetapi kalau kita sedang terkena musibah, barulah kita ingat kepada Allah. Maka ketika orang itu terkena musibah, saya yakin dan percaya dia lebih banyak ingat kepada Allah daripada ketika dia tidak terkena musibah. Contohnya, ketika kita sakit baru kita sadar nikmat Allah yang begitu besar sering kita abaikan, barulah kita menyebut nama Allah. Itulah cara-cara yang bisa kita tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan memahami 7 Asmaul Husna. Maka poin yang pertama adalah mengenal 7 Asmaul Husna Allah. Konsepnya bagaimana? Konsepnya mengenal Asmaul Husna yang 7 itu, yang pertama kita harus pahami makna dan dalil Asmaul Husna Allah. Lalu kita pahami 7 Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah itu. Apa yang 7 itu? Allah memiliki Asmaul Husna itu jumlahnya 99 atau 100 kurang 1. Tetapi yang kita pelajari dalam pembahasan ini ada 7 Asmaul Husna atau 7 nama Allah yang dengan mempelajari itu diharapkan kita akan bisa meniru, mencontoh atau mengimplementasikan nama-nama Allah dalam perbuatan sehari-hari kita. 7 itu yaitu yang pertama Al-Karim, Maha Mulia. Allah itu Maha Mulia, Maha memberi kebaikan. Lalu yang kedua Al-Mu'min, Maha pemberi keamanan. Berarti orang yang punya sifat mukmin, dia memiliki nilai-nilai keamanan pada dirinya. Lalu yang ketiga Al-Wakil, Maha pemelihara. Yang memelihara alam semesta ini adalah Zat yang Maha Sempurna, yaitu Allah.
maka Allah memiliki nama Al-Wakil, Maha Pemelihara. Yang keempat, Al-Matin, Maha Kukuh atau kokoh, kuat. Artinya berarti Allah Maha segalanya. Dia tidak membutuhkan pihak lain. Lalu yang kelima, Al-Jami, Maha menghimpun, Maha mengumpulkan makhluknya. Kapanpun, dimanapun Allah kalau berkehendak bisa dilakukan. Maka beliau, Allah memiliki nama Al-Jami. Yang keenam, Al-Adil, Maha Adil. Seorang yang berkewajiban menegakkan keadilan harus meniru dan memiliki sifat al-adil, yaitu bersikap adil. Adil dalam arti yang sebenarnya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikan dari adil adalah zalim, melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Lalu Asmaul Husna yang ketujuh, Al-Akhir, Maha Akhir. Setelah alam semesta beserta isinya hancur, maka Allah tetap ada dan akan selalu ada sampai kapanpun, karena beliau Allah tidak mengenal sifat yang akhir. Artinya tidak ada kematian bagi Allah. Berikutnya sekarang, makna dan dalil Asmaul Husna bisa kita pahami dengan ayat-ayat Al-Quran tentang Asmaul Husna. Contohnya apa? Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 24 itu sebagai dalil Quran tentang nama-nama Allah, yaitu Al-Hasyr atau Asmaul Husna yang kita pelajari. Lalu yang kedua, Quran surat Toha ayat 6-8. Itu sebagai dalil yang bisa kita gunakan untuk memperkuat Asmaul Husna Allah. Lalu yang ketiga, Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini sebagai bukti akan Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Coba sekarang kita maknai apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Di dalam bahasa Arab, Asmaul Husna sering ditulis dengan Al-Asma'u Al-Husna. Al-Asma'u Al-Husna terdiri atas dua kata. Yang pertama asma, yang berarti nama-nama, ini bentuk jamak dari kata ismun, nama. Asma berarti nama-nama. Husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk keagungannya. Selain Allah, kita tidak boleh menggunakan nama-nama tersebut. Kalaupun manusia ingin menggunakan atau memberi nama anaknya dengan nama yang tersebut, harus ada tambahan. Contohnya, kata Allah yaitu Al-Karim, Maha Memberi. Maka tidak boleh nama Al-Karim diberikan nama kepada anak kita. Kalaupun dipakai nama Al-Karim, harus ada ditambahi nama berikutnya atau sebelumnya. Contohnya Muhammad Al-Karim, atau mungkin Al-Karim ditambahi nama berikutnya di belakangnya. Itu yang
diizinkan atau dibolehkan untuk meniru atau menteladani nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Sekarang kita lihat dalilnya. Tadi sudah dikatakan salah satu dalil dari Asmaul Husna adalah Quran surat Al-A'raf ayat 180. Dalil itu berbunyi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan dalam atau menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini memberi penjelasan bahwa kalau kita ingin berdoa dan ingin doanya dikabulkan oleh Allah, sebaiknya berdoa dengan menyebut nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah tersebut. Oleh karena itu, nama-nama Allah bukan hanya sekedar nama, tetapi nama Allah itu sekaligus sifat beliau yang perlu kita teladani, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh, Allah bersifat Al-Karim, Maha Pemberi. Berarti kita harus meniru, jadilah manusia yang suka membantu orang lain, suka memberi bantuan kepada orang lain. Ini berdasar pada Quran surat Al-A'raf ayat 180. Sekarang kita lihat dalil berdasarkan hadis Nabi. Dalil Asmaul Husna berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidam man aksaha dakhalal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maksudnya adalah menghafalkan Asmaul Husna dan mau mengamalkan nama-nama beliau dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan masuk surga. Artinya, siapapun orang yang mau mengamalkan sifat atau nama-nama Allah yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari, kita amalkan dalam bentuk amaliyah ibadah atau amaliyah sosial, maka kita dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Itu mengenai dalil tentang Asmaul Husna, baik bersumber kepada Al-Quran maupun bersumber kepada hadis Nabi. Oke ya. Anak-anakku sekalian, bagaimana implementasi pemahaman 7 Asmaul Husna yang dimiliki Allah itu? Maksudnya adalah bagaimana kita mengamalkan 7 Asmaul Husna yang sudah kita pahami. Coba sekarang kita lihat implementasi pemahaman Al-Karim.
penerapan bahwa Allah memiliki sifat Al-Karim. Bagaimana pengamalan nama Al-Karim itu? Yang dikatakan Al-Karim adalah maha mulia, maka kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memuliakan dan berbakti kepada orang tua, karena orang tua kita yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan kita sejak dari lahir sampai kalian dewasa. Kalian bisa jadi seperti ini itu karena berkat didikan, dorongan, bantuan dari orang tua kita. Maka tidak ada kemuliaan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu bagian dari pengamalan sifat atau nama Allah Al-Karim, yaitu maha mulia. Lalu yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Dalam istilah Jawa ada istilah unggah-ungguh. Ngerti etika, tahu sopan santun kepada orang yang lebih tua. Bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dari kita? Lah, orang yang bisa menghormati orang yang lebih tua itu sama dengan telah mengamalkan Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah, yaitu Al-Karim, maha mulia. Lalu yang ketiga, memuliakan dan menghormati guru. Di saat negara kita dikenai wabah corona atau terkena virus corona, semua orang akhirnya gaduh memikirkan kondisi negara kita yang baru dilanda virus corona atau COVID-19. Sampai-sampai sekolah pun diliburkan, tidak boleh ada siswa yang masuk ke sekolah. Pembelajaran dilakukan secara daring. Ternyata dalam waktu yang tidak sebentar, 2 bulan telah berlalu, bahkan 3 bulan telah berlalu. Saat seperti inilah baru terasa, ternyata mendidik seorang murid itu nggak gampang. Orang tua sudah mulai kelabakan, bingung memikirkan anaknya. Dia tidak bisa lagi membantu anaknya untuk belajar secara maksimal. Dia sudah mengeluh repot ternyata mendidik anak. Sementara bapak dan ibu guru itu mengajar tidak hanya 1 atau 2 orang, bahkan ratusan. Ada yang bahkan 1000 orang lebih. Yang tentunya anak-anak itu berasal dari keluarga yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Nah, dengan kondisi seperti ini, begitu beratnya sebenarnya mendidik anak. Maka mengamalkan nama Allah Al-Karim, kita dituntut untuk memuliakan dan menghormati guru. Di saat COVID-19 masih mewabah terhadap lingkungan kita, keberadaan guru sangat dihargai oleh orang lain. Kehormatan guru, keberadaan guru sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita lanjut sekarang. Lalu bagaimana mengamalkan pemahaman sifat Allah, yaitu Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Pengamalan itu bisa kita lakukan dengan yang pertama, berpartisipasi dalam menjaga keamanan rumah. Rumah itu ada penghuninya, ada bapak, ada ibu, dan ada kita atau anak-anak dari bapak dan ibu, atau mungkin kerabat kita. Semua orang tanpa diminta pun punya kewajiban untuk menjaga keamanan rumah.
Ada yang diberi tugas menyapu, ada yang diberi tugas ngepel, ada yang diberi tugas itu tukang mencuci piring, pakaian, ada yang diberi tugas mungkin mengatur rumah supaya bersih, baik. Pada dasarnya sifat-sifat atau perbuatan mengatur rumah, menjaga keamanan supaya terjaga kebersihannya, terjaga keamanannya, pintu-pintu harus ditutup kalau malam hari supaya tidak ada perbuatan pencurian. Itu sebenarnya adalah pengamalan dari nama Allah, yaitu Al-Mu'min, berpartisipasi dalam menjaga keamanan rumah. Kalau di sekolahan, kalian juga punya andil, yaitu menjaga keamanan sekolah. Kalau kalian di masyarakat, berarti punya andil juga menjaga keamanan masyarakat sekitar. Maka ada kebiasaan ronda, ada kebiasaan jaga malam, dan yang lain-lain. Itu adalah bagian dari pengamalan sifat Allah Al-Mu'min. Saya lanjut. Yang kedua, berpartisipasi dalam menjaga keamanan sekolah. Kalau tadi di rumah kalian dituntut untuk menjaga keamanan di rumah, maka di saat kalian berada di sekolah juga ikut andil dalam menjaga keamanan sekolah. Di mana kalian sekolah berada, punya andil atau menjaga sekolah supaya tetap aman, kondusif, dan menyenangkan untuk pembelajaran. Lalu yang ketiga, pengamalkan sifat Allah Al-Mu'min dilakukan dengan berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar adalah lingkungan yang dimana kita tinggal. Berarti kita dituntut juga untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu adalah bagian dari mengamalkan Asmaul Husna Al-Mu'min. Kita lanjut sekarang pada pengamalan yang ketiga. Implementasi atau pengamalan pemahaman sifat Allah Al-Wakil, Maha Mewakili. Yang pertama, dapat dilakukan membantu acara keagamaan di lingkungan sekitar. Mungkin ada perayaan Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, kita ikut membantu. Takbir keliling, kita ikut andil. Di masjid ada korban, kita ikut membantu supaya beban yang ada itu bisa kita ringankan. Itu pengamalan dari sifat Allah Al-Wakil. Yang kedua, berani mengajukan diri sebagai pengurus organisasi. Kalau masyarakat santri itu ada satu tradisi, tidak berani nolak kalau itu amanah. Jadi kalau kita diberi kepercayaan, hendaknya kita terima. Maka pengamalan dari kata Al-Wakil atau sifat Al-Wakil, kita harus berani mengajukan diri sebagai pengurus organisasi. Mungkin mengajukan diri sebagai ketua OSIS, atau mungkin sebagai ketua sangga, atau yang lain-lain. Lalu yang ketiga, mandiri mengurus diri sendiri. Kalian sudah kelas 10 SMA, mestinya sudah bisa mengurus diri sendiri. Kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, hendaknya kita lakukan sendiri, tidak perlu minta bantuan kepada orang tua. Makan ya ambil sendiri, pakaian kotor cuci sendiri, mengatur tempat tidur, belajar itu dilakukan sendiri. Tidak perlu untuk membantu atau minta bantuan kepada orang lain, karena kita belajar untuk mengamalkan Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah adalah Al-Wakil, Maha Mewakili. Lalu yang berikutnya, implementasi pemahaman Allah memiliki nama Al-Matin, Maha Kukuh, Maha Kuat.
Dengan cara bagaimana kita mengamalkan itu? Maka yang pertama kita harus memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri berarti kita meyakini kemampuan diri kita sendiri, yakin akan kemampuan diri kita sendiri. Contohnya apa? Kalau kita ulangan ya kerjakan sendiri, tidak boleh nyontek, tidak boleh mengandalkan teman sebangku atau teman di sampingnya, kemudian minta bantuan untuk menjawab soal. Itu berarti tidak bisa mengamalkan sifat Allah Al-Matin. Kalau kita mau mengamalkan nama Allah Al-Matin ya kita harus memiliki sikap percaya diri, yakin akan kemampuan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, teguh pendirian. Kita harus punya kuat pendirian. Kita tidak mudah terombang-ambing oleh godaan. Kita tidak mudah untuk tergiur oleh rayuan. Kita harus yakin bahwa kita mampu untuk melakukan sendiri, tidak perlu minta bantuan kepada orang lain. Kalaupun kita butuh bantuan, mintalah kepada Allah yang bersifat Al-Matin. Allah yang maha kuat, maka mintalah kepada yang maha kuat. Yang ketiga, meneguhkan hati orang lain. Artinya membantu orang lain supaya yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Membantu orang lain untuk bisa percaya diri, tidak mudah menggantungkan kepada orang lain. Ini adalah pengamalan pemahaman nama Al-Matin. Sekarang kita lanjut. Bagaimana mengamalkan pemahaman nama Allah Al-Jami, Maha mengumpulkan? Implementasinya bisa kita lakukan yang pertama, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kita berkumpul, yang kita pikirkan adalah kepentingan bersama, keputusan bersama. Jangan kepentingan individu atau keputusan individu yang kita pakai. Hendaknya kita mengedepankan sifat musyawarah, berembuk dengan orang lain, supaya hasilnya lebih baik. Lalu yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka kita belajar untuk menyatukan pendapat, bisa dilakukan dengan musyawarah. Agar kita tidak muncul sifat egois hanya mementingkan diri kita sendiri, maka kita harus belajar menghargai orang lain. Maka kita punya kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan. Kalau kita banyak berkumpul dengan pihak orang lain yang lebih banyak, kita sering bergaul dengan banyak orang, maka tunjukkan amal maka tunjukkan amal kebaikan kalian pada orang lain. Dengan cara bagaimana? Kita menghargai, membantu atau menolong orang lain. Kita bersedekah kepada orang lain. Itu bagian dari pengamalan sifat Al-Jami. Allah Maha mengumpulkan. Lalu yang keenam, implementasi pemahaman sifat Allah Al-Adil. Al-Adil itu dimaknai maha adil atau berlaku adil. Kita harus bisa mengamalkan nama-nama itu dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Hendaknya kita berlaku adil kepada orang lain. Nah, bagaimana pengamalan dari Asmaul Husna bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Adil? Yang pertama bisa kita lakukan dengan
menetapkan sesuatu pada tempatnya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, bahasa yang lebih keren lagi adalah adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berarti kita tidak bisa adil. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pemimpin yang adil, yang amanah. Bersikap adil kepada orang lain, bersikap adil kepada anak buah, bersikap adil kepada muridnya. Itu bagian dari pengamalan nama Allah Al-Adil. Yang ketiga, berlaku adil dalam jual beli. Maka di dalam berjual beli hendaknya kita bersikap amanah, bisa dipercaya, tidak menipu. Kalau kualitasnya barang itu baik, kita boleh bilang baik. Kalau kualitas barang itu tidak baik, ya kita bilang bahwa kualitas barang ini tidak baik. Jangan kita menipu. Wah, ini bagus sekali, Pak. Ini bagus, Pak. Ini luar biasa bagusnya. Ternyata setelah dibeli ada cacatnya. Nah, itu kita hindari karena kita mengamalkan nama Allah Al-Adil. Lalu yang ketujuh, bagaimana implementasi pemahaman Allah bersifat Al-Akhir atau memiliki nama Al-Akhir, Maha Akhir. Yang pertama, selalu berusaha meningkatkan ibadah dan ilmu. Karena ilmu sebagai bekal hidup kita, agama mengajak kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya belajar itu tidak mengenal waktu. Dari sejak lahir sampai kita meninggal kembali, itu adalah waktu kita untuk beribadah dan mencari ilmu. Tidak ada kalimat terlambat. Yang dikatakan terlambat kalau kita mati belum mampu melakukan apapun. Itu yang terlambat. Maka kita punya kewajiban selagi nyawa belum hilang dari badan kita, kita masih dituntut untuk beribadah dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, bertobat atas segala dosa dan kesalahan. Kita sadar sebagai hamba, kita sadar sebagai manusia, pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Maka orang yang baik, yang mampu mengamalkan nama Allah Al-Akhir, hendaklah kita segera bertaubat atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan sebelum maut menjemput kita. Rasulullah pernah mengingatkan, sebesar apapun dosa kalian, jika kamu mau bertaubat, maka Allah akan menerima taubatmu. Bahkan ada timing waktu yang ditentukan, selagi nyawa belum sampai tenggorokan, taubat masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menghindari perbuatan dosa dan kesalahan yang kelak malah akan merepotkan kita ketika kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada saat berkumpul di padang mahsyar. Lalu yang ketiga, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ada pepatah mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Artinya terlambat untuk bertaubat, terlambat untuk menyadari bahwa kita berbuat salah. Tapi agama ternyata memberi pelajaran dan dorongan kepada kita,
selagi kita masih diberi nyawa dan nyawa belum dicabut oleh Allah sampai di tenggorokan, maka pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Selagi maut belum menjemput kita, hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya agar ilmu atau perbuatan yang tidak baik kita hapuskan. Kita mencari ridha Allah dengan menuntut ilmu secara baik dan benar, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapatkan lindungan dan karunia dari Allah dengan ilmu yang kita miliki. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang pernah kalian terima, apa yang pernah kalian fahami terkait dengan 7 nama Asmaul Husna dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam gambar ini hanya ilustrasi. Keluarga besar kami ada 8 orang. Bapak dan ibu kami sudah semuanya tidak ada. Saya anak yang pertama dari 8 bersaudara. Adik saya 7. Insya Allah keluarga kami yang sederhana, semuanya sarjana dari perguruan tinggi negeri. 4 orang sarjana strata 2 atau S2, dan yang 4 orang sarjana S1. Dan alhamdulillah pula kami 8 bersaudara, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Yang satu ada yang jadi budayawan muda, lulusan UGM jurusan filsafat. Yang satu ada yang menjadi penyuluh nasional, bahkan pada tahun yang lalu dinobatkan menjadi penyuluh teladan juara 1 se-Indonesia dan diberi hadiah oleh Presiden Indonesia yaitu Jokowi. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi kami adalah keluarga besar selalu memberi inspirasi dalam hidup agar sukses. Maka jaga persatuan, jaga persaudaraan, dan lindungi keluarga kita. Melindungi adalah bagian pengamalan dari sifat Allah Al-Mu'min. Saling tolong menolong, saling mengingatkan, bagian dari kita mengamalkan nama Allah yang ada di 7 tadi. Oleh karena itu, jaga keluarga kita jangan sampai pecah, jaga keluarga kita jangan sampai terkoyak-kayak, maka letakkan landasan kebersamaan dengan keimanan dan agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.